Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, ketemu lagi dalam mata pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas tentang senyawa karbon. Di kelas 11 Ananda sudah mendapatkan materi tentang senyawa karbon. Masih ingat? Yaitu senyawa hidrokarbon. Nah, senyawa hidrokarbon itu merupakan salah satu senyawa karbon yang paling sederhana. Nah, untuk yang materi kelas 12 ini nanti kita belajar senyawa karbon, di mana di dalam senyawa karbon itu tidak hanya terdiri atas C dan H saja, tapi dengan atom yang lain yaitu oksigen. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa terlepas dari senyawa karbon. Dari makanan, pakaian, kosmetik, obat-obatan, esen, bahan bakar, berbagai jenis plastik, peralatan rumah tangga, itu terkait dengan senyawa karbon. Ada sebagian produk dari kimia, khususnya adalah kimia karbon atau senyawa karbon, yang bisa Ananda amati di sini, yaitu ada parfum, ada kosmetik, ada minuman beralkohol, kemudian ada obat-obatan, ada tape, ada spiritus. Nah, ini adalah contoh-contoh senyawa karbon yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mari kita pelajari mulai dari gugus fungsi. Gugus fungsi di dalam senyawa karbon itu di sini yang kita pelajari nanti ada 7. Namun pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas salah satu, yaitu tentang alkohol. Alkohol mempunyai gugus fungsi OH, kemudian rumus strukturnya adalah ROH. Sedangkan rumus molekulnya adalah CnH2n plus 1 plus 2 O atau CnH2n plus 1 OH. Jadi R itu adalah alkil. Alkil tidak lain adalah CnH2n plus 1. Jadi bisa CnH2n plus 1 OH atau CnH2n plus 2 O. Nah, kita lanjutkan. Apa itu gugus fungsi? Adalah atom atau gugus atom yang menjadi ciri khas suatu deret homolog. Setiap senyawa karbon yang mempunyai gugus fungsi berbeda akan mempunyai sifat yang berbeda pula. Tujuan pembelajaran adalah menjelaskan struktur senyawa alkanol, kemudian menjelaskan tata nama, menjelaskan sifat senyawa alkanol, menjelaskan kegunaan senyawa alkanol, menganalisis struktur, tata nama, sifat, dan kegunaan senyawa alkanol, kemudian mengkomunikasikan struktur, tata nama, sifat, dan kegunaan senyawa alkanol. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas mulai dari nomor 1, yaitu struktur senyawa alkanol, kemudian nanti menjelaskan tata nama, setelah itu sifat dan kegunaan. Nah, rumus umum dari alkanol adalah CnH2n plus 1 OH atau CnH2n plus 2 O. Alkanol dapat dianggap berasal dari alkana, di mana salah satu atom H-nya diganti dengan gugus hidroksil atau OH. Alkanol sering disebut juga dengan nama alkohol. Jadi kalau kita sehari-hari mengenal yang namanya alkohol, itu adalah termasuk gugus fungsi dari alkanol. Alkanol ataupun alkohol merupakan senyawa organik yang mengandung atom oksigen yang berikatan tunggal. Kedudukan atom oksigen dalam molekul alkohol mirip dengan kedudukan atom oksigen yang terikat pada molekul air. Nah, ini bisa kita lihat dari senyawa alkananya, yaitu C2H6. Kemudian salah satu atom H-nya kita ganti dengan OH, maka di sini struktur yang terbentuk adalah struktur dari alkanol. Jadi nanti dalam penamaan atau penyebutan nama alkanol itu dari nama alkana, kemudian akhiran ana kita ganti dengan anol. Struktur alkanol berdasarkan banyaknya gugus OH ada 3 macam. Yang pertama alkanol monovalen. Di sini disebut juga dengan alkanol valensi 1, jadi hanya mengikat satu gugus OH. Sedangkan yang kedua adalah alkanol bivalen, itu kalau mengikat 2 gugus OH.
alkohol trivalen atau valensi 3 adalah mengikat gugus OH sebanyak 3. Nah, kemudian kalau berdasar letak atau posisi terikatnya gugus OH, maka dibagi 3, yaitu alkohol primer atau alkanol primer, kemudian ada alkohol sekunder, dan alkohol tersier. Apa bedanya alkohol primer, sekunder, dan tersier? Pada alkohol primer itu OH-nya terikat pada atom C yang mengikat satu atom C yang lain. Di sini, jadi OH-nya terikat pada C yang mengikat satu atom C yang lain. Ini satu, yang lain H ini. Ya. Nah, kemudian yang sekunder. Yang sekunder yaitu jika OH-nya terikat pada C sekunder. C sekunder itu adalah C yang terikat pada dua atom C yang lain. Ini satu. Ini satunya yang atas. Oke. Itu yang sekunder. Bagaimana dengan yang tersier? Kalau yang tersier itu gugus OH-nya terikat pada C tersier, yaitu C yang mengikat 3 atom C yang lain. Nah, ini 3 atom C yang lain. Jadi ini yang disebut dengan alkohol tersier. Kita lanjutkan. Nah, apa nama senyawa ini? Nah, untuk mempelajari penamaan senyawa alkanol, maka nanti kita pelajari pada bagian berikut ini beserta apa kegunaannya. Nah, untuk penamaan senyawa alkanol itu ada dua macam. Yang pertama secara IUPAC. IUPAC itu International Union for and Applied Chemistry. Yang kedua nanti adalah penamaan secara trivial. Nah, untuk yang penamaan IUPAC itu yang pertama adalah alkohol atau alkanol diberi nama seperti pada alkana, tetapi akhiran ana diganti dengan anol. Kemudian penamaan dimulai dengan menyebut nama gugus alkil yang terikat pada gugus OH, kemudian diikuti kata alkohol. Ini untuk yang penamaan secara trivial. Gitu ya. Nanti saya jelaskan lagi pakai contoh. Nah, di sini ada tabel di mana ada dua cara penamaan, yaitu penamaan yang pertama adalah penamaan dengan cara IUPAC, yang kedua adalah dengan penamaan secara trivial. Penamaan secara IUPAC itu menggunakan aturan yang diatur oleh IUPAC, sedangkan untuk yang penamaan trivial itu nanti nama umum atau nama dagang, seperti itu. Oke, sekarang kita lihat untuk yang atom C-nya 1 berarti CH3OH. Itu rumus umumnya bisa berupa CH3OH ataupun CH4O. Nama alkanolnya adalah metanol. Kenapa metanol? Karena CH3-nya itu adalah metil, kemudian nanti ditambah akhiran anol. Jadi metanol. Jadi satu atom C-nya diganti dengan OH. Kemudian nama trivialnya adalah metil alkohol. Kemudian yang kedua itu C2H5OH, nama alkanolnya adalah etanol karena berasal dari etana. Jadi etana menjadi etanol. Sedangkan nama trivialnya adalah etil alkohol. Yang ketiga itu kalau jumlah atom C-nya 3, itu nanti nama alkanolnya adalah propanol. Sedangkan nama trivialnya adalah propil alkohol. Yang keempat, untuk yang atom C-nya 4, seperti ini rumusnya tidak perlu saya baca. Kemudian nama alkanolnya adalah butanol. Sedangkan nama trivialnya butil alkohol. Kemudian yang atom C-nya 5 itu diberi nama pentanol. Sedangkan nama trivialnya adalah amil alkohol atau pentil alkohol. Tapi lebih lazim diberi nama dengan amil alkohol. Penamaan secara IUPAC untuk yang rantainya lurus. Untuk yang rantainya lurus, maka tinggal mengganti akhiran ana dengan anol. Sedangkan untuk yang bercabang, ini ada beberapa ketentuan. Yang pertama adalah menentukan rantai induk, yaitu rantai karbon yang terpanjang. Rantai karbon yang terpanjang ini harus mengandung gugus OH.
Sedangkan atom karbon yang lain nanti berfungsi sebagai cabang. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, memberi nomor pada rantai induk yang dimulai dari salah satu ujung rantai sehingga posisi gugus OH mendapat nomor yang terkecil. Yang ketiga, cara penulisan nama senyawa yaitu dengan menuliskan nomor atom C yang mengikat cabang, kemudian nama cabang diikuti dengan nama rantai induk atau nama alkanolnya. Selanjutnya, penulisan nama cabang sesuai urutan abjad. Contohnya, cabang etil ditulis lebih dulu daripada metil. Nah, jadi saya jelaskan dari yang A ini, atom karbon yang lain selain rantai itu adalah cabang. Cabang ini nanti mempunyai nama khusus yang berakhiran dengan il. Jadi kalau atom C-nya 1, kita gunakan nama cabang metil. Kalau C-nya 2, kita beri nama cabang dengan etil. Sedangkan kalau 3, nama cabangnya adalah propil. Seperti itu. Jadi nanti cabang itu mempunyai nama-nama yang berakhiran dengan il. Sedangkan nanti rantai utamanya itu pakai nama alkanol. Nah, coba kita lihat contohnya di sini untuk yang bercabang. Pada contoh bisa Anda lihat di sini bahwa rantai utamanya itu mempunyai 6 atom C. Maka rantai induk atau rantai utama itu Anda bisa mengambil yang lurus ini, lurus ya dari sini, lurus seperti ini, jumlahnya ada 6. Walaupun sebetulnya Anda boleh mengambil dari sini ya, sini, kemudian ke bawah, itu sama saja. Nah, kalau diambil lurus seperti ini, jumlahnya 6. Untuk yang belok itu juga jumlahnya 6. Dari sini ada 3, 6, sama. Nah, maka nanti kalau yang ini sebagai rantai induk, ini rantai induk, maka yang ini adalah cabang. Sedangkan kalau kita mengambil rantai induknya yang ini, maka cabangnya yang ini yang ini, cabang. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah penomoran. Penomoran itu diambil dari ujung yang dekat dengan ini, rantai utama yang dekat dengan ujung. Jadi kita nomornya nanti dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, cabang ini tadi mempunyai nama alkil. Kalau 3 berarti namanya propil. Nah, propilnya ada di nomor 3, sehingga penamaannya adalah 3 propil 2 heksanol. Kenapa 2 heksanol? Karena gugus OH-nya terikat di C nomor 2. Nah, contoh yang lain seperti ini lebih pendek ya. Rantai utamanya di sini ada 4. Ada 4, rantai induk atau rantai utama ada 4. Kemudian penomoran harus dari kiri. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, kemudian di sini OH-nya ada di nomor 2. Sedangkan cabangnya ada di nomor 2 juga. Maka penamaannya adalah 2 metil, 2 butanol. Jadi metilnya di nomor 2, OH-nya di nomor 2. Kenapa metil? Karena di situ jumlah atom C-nya pada cabang hanya 1. Nah, sekarang contoh yang berikutnya di sini kita mengambil rantainya harus yang terpanjang. Rantai induk harus yang terpanjang. Coba kita lihat. 1, 2, 3. Kalau kita ambil lurus, ini hanya 5. Jadi kita lihat yang lebih panjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kita ambil rantai induknya adalah yang ini. Yang ini. Nah, sehingga nanti cabangnya adalah yang ini, 1. Yang kedua adalah ini, cabangnya. Cabang yang pertama adalah etil, karena C-nya 2. Cabang yang kedua, metil, karena C-nya 1. Nah, penomoran dari ujung kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ingat bahwa cabangnya ada di nomor 3 sama 4. 3 yang etil, 4 yang metil. Nah, kemudian penamaan cabang untuk yang lebih dari 1 harus diurutkan abjad. Di sini metil pakai M, kemudian etil pakai E. Maka nanti kita sebutkan yang etil dulu. Maka
Namanya adalah 3 etil, 4 metil, 2 heksanol. Kenapa heksanol? Karena di sini ada 6 jumlah atom C-nya. Seperti itu. Untuk contoh berikutnya, berapa rantai induknya di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 itu berarti nanti heptanol. C-nya 7. Kemudian penomoran. Nah, kita lihat OH-nya ini ada di tengah. Ada di tengah, maka penomoran itu sebetulnya bisa dari kiri maupun dari kanan. Yang penting dekat dengan ujung. Nah, karena dari kiri dan kanan itu nomornya nanti jatuhnya nomor 4, maka kita harus memilih. Yang dipilih yang mana? Yaitu yang ada cabangnya. Oleh karena itu penomoran tetap dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka cabangnya ada di nomor 3 untuk etil, nomor 4 untuk metil, dan OH-nya di nomor 4. Jadi 4 heptanol nanti, begitu. Nah, sekarang kita lihat kegunaan dari senyawa alkanol. Nah, ini setiap hari Ananda melihat botol yang berisi alkohol 70%. Di setiap rumah tentunya menyiapkan zat ini, alkohol. Jadi alkohol yang kita gunakan sehari-hari itu sebetulnya adalah alkohol yang etil alkohol ataupun etanol yang C-nya ada 2. Nah, ini untuk yang proanalisis yang murni. Kalau ini yang dipasarkan itu yang 70%. Kegunaannya yang pertama untuk metanol itu adalah bahan pembuatan formalin dan spiritus. Jadi spiritus yang kita gunakan untuk bahan bakar itu adalah campuran metanol dan etanol. Ingat bahwa di sini metanol ini mempunyai sifat racun, sehingga nanti jangan sampai spiritus itu terminum karena di sini ada racunnya. Kemudian yang kedua etanol. Etanol digunakan untuk pelarut, juga sebagai antiseptik yang tadi kita sebut sebagai alkohol 70% tadi itu adalah bahan dasarnya etanol. Kemudian campuran dalam minuman keras untuk pembersih kaca, untuk bahan bakar alternatif. Kemudian gliserol digunakan untuk pengawet, obat-obatan, membuat tinta, kosmetik, dan membuat bahan peledak. Selain itu ada kegunaan alkanol yang lain. Jadi dalam makanan itu yang berupa tape, itu berupa alkohol atau etil alkohol ataupun etanol, kemudian sebagai pelarut dalam parfum, kemudian antiseptik untuk membunuh kuman. Nah, ketika kita akan disuntik itu kita dibersihkan dulu pakai alkohol, jadi rasanya dingin ya itu ya kalau kita mau disuntik, dibersihkan dulu. Kemudian minuman keras, ini yang berbahaya, kemudian spiritus. Sebagai post-testnya, Ananda bisa mengerjakan nanti sebagai latihan di rumah. Ada 4 pertanyaan, sangat mudah, jangan khawatir. Di sini Ananda bisa mengerjakannya apabila Ananda tadi memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang sudah Ibu sampaikan. Nah, untuk kesempatan kali ini saya cukupkan sekian. Selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.